Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bincang Kritis. Tentu di video kali ini akan gua masukkan juga di podcast Bikin Sensitif, jadi ditunggu aja. Dan pada kesempatan kali ini, wah ini benar-benar kesempatan yang sangat benar-benar langka banget. Akhirnya gue bisa ngewawancarain seseorang yang sering banget gue lihat ada di TV, dan tahu-taunya orang yang sedang gue wawancara ini adalah dosen gue sendiri, dosen beda prodi, lebih tepatnya sebetulnya belum pernah diajarin dengan berbau hal-hal ilmu politik. Sedang bersama saya, yaitu Bapak Raden Ujang Komarudin dari Indonesia Political Review. Selamat sore, Pak Ujang. Wah, luar biasa. Selamat sore, Dinda Okta. Siap. Saya kalau untuk Dinda Okta selalu siap. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya bisa diwawancarai oleh mahasiswa saya, gitu kan. Sebagai bagian daripada kita untuk mengisi ruang udara yang hal-hal yang positif begitu. Siap. Iya. Nih, by the way, sedikit memperkenalkan Pak Ujang aja. Jadi Pak Ujang ini merupakan salah satu pengamat politik yang sering banget ada di CNN, TV One, di media-media besar. Bahkan kemarin banget tuh baru aja diwawancarai sama CNN Indonesia ya, Pak ya? Ya, tadi malam. Tadi malam, Pak, malahan. Wah, ya. Keren sih. Gokil. Pak, ini saya mulai dari mana ya, Pak ya? Soalnya jujur saya agak bingung memulai pembicaraan kali ini karena banyak banget hal-hal yang begitu wadidaw sebetulnya. Wadidaw dalam tanda kutip, memang saat ini negara kita sepertinya sedang krisis sekali. Baik krisis secara demokrasi maupun krisis moralitas parlementer. Mungkin yang pertama saya ingin sedikit berbicara, ingin mempertanyakan terkait dengan korelasi pilkada serentak yang dilaksanakan bulan Desember di saat masa pandemi seperti ini, Pak. Menurut Bapak, sebetulnya pilkada 2020 ini urgensinya sebesar apa sih sehingga memang harus dijalankan? Dan menurut pandangan Bapak, apakah memang pilkada tahun 2020 ini harus dimulai atau emang lebih baiknya secara ideal ditunda dulu, Pak? Karena nih banyak banget, Pak, informasi yang nggak masuk akal gitu buat saya, terutama yang masih benar-benar baru belajar politik. Gitu. Silakan. Ya, begini aja, Dinda dan seluruh pemirsa di Indonesia yang saya hormati ya. Sangat sederhana dan sangat simpel cara berpikir kita. Ini kan begini, tingkat penularan corona itu sangat tinggi nih. Tidak pernah melandai dan tidak pernah turun. Jadi terus sangat tinggi, bahkan sampai 300.000 yang terinfeksi kan, bahkan 1000-an yang meninggal dunia gitu. Nah, ini kan menjadi persoalan kebangsaan kita gitu. Nah, di saat yang sama pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu memaksakan pilkada tetap dilaksanakan di tanggal 9 Desember tahun 2020. Nah, kita tahu misalkan seperti Ormas Muhammadiyah, Ormas NU, lalu MUI sendiri gitu ya, meminta pilkada diundur. Bahkan saya sendiri secara pribadi jauh-jauh hari minta diundur ke 2021 atau 2022. Karena saya punya keyakinan ketika itu ya, sejak 6 bulan yang lalu mengatakan bahwa di Desember itu adalah puncak-puncaknya corona. Di Desember itu masih rawan penyebaran corona gitu. Nah, pemaksaan itu adalah bagian daripada ya persoalan kebangsaan apa? Karena bisa jadi nanti menjadi klaster baru penyebaran corona, ya kan? Ini yang menjadi keprihatinan. Dan saya jujur ketika pilkadanya tidak ditunda gitu kan, akan dilaksanakan di 9 Desember 2020 nanti, itu menjadi keprihatinan tersendiri bagi saya, dan tentu tadi bagi MUI sebagai representasi ulama, dan dari kedua ormas terbesar tadi sebagai representasi dari umat, dari rakyat gitu. Ini kok tidak didengar gitu. Ya, karena apa? Karena menjaga kesehatan masyarakat itu jauh lebih penting dari sekedar pilkada. Dan menjaga nyawa masyarakat juga jauh lebih penting daripada sekedar pilkada. Nah, kita ini mohon maaf ya, sekali lagi, kita rakyat Indonesia ini tingkat disiplinnya sangat rendah.
tingkat Iya. patuh terhadap aturannya itu sangat rendah, baik pejabat maupun rakyatnya. Oleh karena itu, kekhawatiran yang disampaikan oleh Ormas, oleh MUI dan komponen rakyat lainnya, akademisi, pengamat politik seperti saya, itu beralasan. Dan ada argumentasi yang harus saya sampaikan. Ahli pandemi itu mengatakan, ya, saya berbincang-bincang dengan banyak ahli pandemi, bahkan ahli pandemi itu diundang juga oleh Ormas itu untuk mengemukakan pendapatnya terkait dengan pilkada gitu. Nah, apa yang terjadi? Mereka mengatakan bahwa di Desember itu adalah puncak-puncaknya corona, bertepatan dengan pelaksanaan pilkada yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengatakan ada tahun ini ada paling tidak ada 3 ormas besar yang akan mengadakan muktamar. Pertama itu ada Muhammadiyah akan mengadakan muktamar, diundur sampai tahun 2022. Jadi Muhammadiyah ini muktamarnya tidak virtual, tapi pengen tatap muka, pengen silaturahmi langsung, pengen offline gitu ya, secara langsung itu sampai diundur sampai 2022, bayangkan. Ini alasan yang logis, alasan yang rasional karena corona belum melandai. Ini berbahaya. Itu sejatinya muktamarnya Desember 2020 ini, tapi diundur ke 2022. Nah, NU juga sama, akan muktamar tahun ini diundur juga. Soal waktunya belum menjelaskan, tapi diundur juga. Karena persoalan coronanya juga belum jelas. ISMI juga sama, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Ini akan muktamar Desember 2020 ini. Ada 2 kubu di ISMI yang memang mereka menginginkan saat ini, tapi dengan virtual, tentu dengan infrastruktur IT yang bagus, harus bisa gitu ya. Yang kedua ada yang minta diundur juga secara offline gitu. Artinya apa? Dari sini terlihat bahwa ormas-ormas besar saja sudah berpikir jauh bahwa corona ini sangat membahayakan, bahkan muktamar agenda besar pemilihan ketua umumnya, agenda besar yang dimiliki oleh organisasi tersebut diundur. Nah, kenapa sekarang pilkada tidak diundur? Lalu tadi apa urgensinya? Iya. Ya, saya melihat kalau kita berpikir demi kepentingan bangsa, demi kepentingan rakyat, demi menjaga kesehatan dan nyawa masyarakat, maka sesungguhnya mengundur itu hal yang wajar dan rasional. Karena apa? Karena ketika, mohon maaf, tidak diundur, lalu siapa yang diuntungkan? Bukan rakyat yang diuntungkan. Ini yang diuntungkan ini kan para pejabat. Yang diuntungkannya partai politik. Yang diuntungkannya para calon kandidat DPR, calon bupati, wali kota, dan gubernur. Yang diuntungkannya calon oligarki. Yang diuntungkannya politik dinasti. Lalu di mana rakyat untungnya gitu loh. Oleh karena itu sejatinya saya melihat ya, kalau pilkada itu tidak terlalu penting untuk dilaksanakan di 9 Desember tahun 2020 karena di tengah pandemi ini. Ini tidak ada pilkada aja pandemi sudah melonjak terus. Dan ingat, 3 komisioner KPU pusat meninggal dunia. Mohon maaf, terinfeksi corona. Lalu calon-calon kepala daerah sudah 60-an lebih terkena corona dan ada yang meninggal dunia. Ya kan? Bayangkan, calon kepala daerahnya ada yang meninggal dunia. Ya kan? Lalu penyelenggara pilkadanya juga di daerah-daerah banyak yang terkena corona. Bagaimana ini bisa diantisipasi gitu loh. Ya kan? Jadi ini penting bagi saya, ini pandangan saya harus jelas terkait persoalan menjaga kesehatan dan nyawa masyarakat Indonesia. Nah, kalau sebenarnya gini, dipaksakan, kalau diadakan tetap 9 Desember 2020 ini, maka harus secara ketat melakukan disiplin dan ada sanksi bagi orang-orang yang melanggar. Itu kalau harus dipaksakan begitu. Jadi solusinya hanya itu, untuk menjaga kesehatan dan nyawa masyarakat. Begitu Dinda Okta. Ya. Bisa dibilang begini juga sih Pak, pilkada ini kan memang salah satu alasannya adalah karena ada tekanan dari calon lawan politik yang bisa dibilang mungkin ada kayak semacam petahana, terus ada lawannya yang setidaknya menuntut untuk pilkada ini tetap berjalan. Nah, semisal pilkada ini dibatalkan atau misalnya diundur,
sebetulnya Pak, kalau misalnya untuk jabatan seperti gubernur, wali kota, bupati, apakah ketika mereka sudah habis masa jabatannya, akankah ada yang namanya PLT atau pelaksana tugas? Sedangkan hingga saat ini kan keadaan memang belum pulih sama sekali, bahkan makin kacau bisa dibilang, belum lagi dengan banyaknya aturan-aturan baru yang bisa dikatakan tidak rasional untuk masyarakat kita. Di saat pemerintah kita sibuk mengurusi moral bangsa, tapi secara sadar ataupun tidak sadar, moral para pimpinan kita yang terhormat mungkin secara moralitas tidak ada gitu Pak, karena mengadakan pilkada seperti ini. Jadi menurut Bapak gimana Pak? Iya, yang pertama secara hukum, secara undang-undang boleh ketika misalkan pilkadanya diundur itu dilakukan pelaksana tugas, ya kan? Cuma memang yang menjadi pertimbangan pemerintah karena ini kan coronanya tidak jelas sampai kapan akan berakhir. Lalu juga apa namanya vaksinnya juga vaksin yang jitunya juga sampai kapan ditemukan kan itu. Akhirnya dipaksakan pilkada seperti itu Iya, betul. pertimbangan pemerintah yang saya lihat. Cuma persoalannya adalah ketika dipaksakan, siap enggak coronanya akan makin meningkat. Ya, yang terinfeksinya akan makin banyak. Yang meninggal dunianya juga masyarakat yang berjatuhan meninggal dunia akan semakin lebih besar lagi. Ini yang harus dipertimbangkan. Ya kan? Jadi menjaga satu nyawa manusia, satu nyawa rakyat Indonesia itu sama juga dengan menjaga seluruh nyawa manusia. Ini menjadi penting. Nah, apakah ini ada kepentingan-kepentingan lain terkait kenapa dipaksakan gitu ya? Ya saya melihat ini tekanan dari partai politik yang pertama. Yang kedua tekanan dari calon kepala daerah itu. Jadi calon kepala daerah yang dari 270 daerah itu kan 230-nya incumbent. Jadi 230-nya itu diikuti oleh pejabat yang sedang apa namanya berkuasa, baik dia bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, gubernur atau wakil gubernur. Jadi mereka itu tidak mau diundur karena ingin mempercepat kemenangan. Semakin diundur, semakin tidak jelas waktunya, maka uang mereka akan habis, akan jebol. Lalu juga yang ketiga, cukong. Cukong-cukong yang membiayai bagi mereka semakin cepat semakin baik. Semakin sedikit uang yang dikeluarkan. Tapi kalau semakin mundur, waktunya tidak jelas sampai kapan, karena harus ditemukan vaksin ya, dan coronanya reda, maka uangnya juga akan semakin banyak keluar. Nah, kepentingan-kepentingan inilah sebenarnya yang menyertai kenapa pilkada itu tidak diundur atau tidak ditunda. Padahal desakan dari Ormas, desakan dari MUI, desakan dari kami, desakan dari rakyat, desakan dari akademisi, desakan dari seluruh kaum intelektual meminta pilkada itu diundur. Tapi sekali lagi, kalau itu sudah menjadi kebijakan, maka rakyat harus hati-hati. Kita harus menjaga diri masing-masing agar kita tadi tidak terinfeksi. Karena begini, kalau sudah terinfeksi siapa yang mau bertanggung jawab? Ya kan? Kalau sudah satu keluarga terinfeksi, itu memungkinkan keluarga yang lainnya juga kena. Ya kan? Harus diisolasi. Lalu siapa yang akan menanggung makannya? Ini kan masyarakat sedang susah. Lalu ketika dia kena corona gitu ya, makin susah lagi gitu loh. Misalkan begini, pilkada dilaksanakan, misalkan masyarakat dimobilisasi, lalu masyarakat dikasih uang di hari H untuk nyoblos, lalu banyak yang terkena corona, lalu uang misalkan di hari H 50.000, 150.000, itu tidak sebanding kalau dia terkena corona, kalau masyarakat terkena corona, karena biayanya akan lebih besar gitu loh. Ini yang harus menjadi catatan kita bersama. Jadi menarik kita mengkaji pilkada ini karena ini persoalan kebangsaan juga. Ini persoalan yang tidak ringan. Kan sejatinya begini, pilkada itu untuk mencari atau untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang peduli terhadap nasib rakyat dan nasib daerah. Cuma kalau dilaksanakan di tengah pandemi, apakah ini bisa melahirkan kualitas demokrasi yang bagus? Melahirkan kualitas demokrasi yang mumpuni? Ataukah memang melahirkan kualitas demokrasi yang memobilisasi masyarakat untuk datang ke TPS? Jadi seolah-olah nanti partisipasinya tinggi, padahal dimobilisasi. Seolah-olah banyak yang datang ke TPS, padahal mereka melakukan gerakan bawah tanah, mohon maaf tanda petik, untuk memberi amplop-amplop ke masyarakat untuk memilih ke TPS. Ini harus menjadi keprihatinan
kita bersama, harus kita kawal, Dinda Okta. Apa? Agar kalaupun ada pilkada di 9 Desember 2020, maka harus kita kawal bersama-sama. Agar tidak ada money politik, agar tidak ada kecurangan, agar tidak ada penyimpangan. Yang paling penting apa? Agar masyarakat tidak terkena corona. Itu yang saya perhatikan saat ini begitu. Lalu baru banget kemarin nih Pak, apalagi permasalahan terbesar adalah tengah malam. Ini menambah track record pemerintah sekarang bahwasanya segala keputusan kritis lalu diambil di tengah malam di saat orang lagi tidur, yaitu apa? Omnibus Law. Secara politik sih Pak, yang perlu dipertanyakan adalah apa sih urgensinya antara politik dengan hingga akhirnya Omnibus Law ini diputuskan gitu. Jangankan Omnibus Law, Undang-Undang Minerba pun juga demikian. Dan juga dengan RUU KPK yang disahkan hingga akhirnya banyak banget pegawai-pegawai KPK seperti Mas Febri Diansyah dan lain sebagainya mundur dari KPK. Ini yang perlu dipertanyakan nih sebetulnya apakah legitimasi DPR di masa periode sekarang itu dipertanyakan nasibnya, atau memang bagaimana cara kita dalam bersikap, Pak, terutama mahasiswa? Ya, pertama DPR hari ini kan, mohon maaf ya, sebagai wakil rakyat sudah tidak representasi bagi rakyat lagi. Jadi keputusannya, kebijakannya itu tidak lagi mengikuti arus atau aspirasi dari masyarakat. Justru yang dilakukannya adalah membelakangi ya kan kehendak dari rakyat. Jadi rakyat meminta misalkan revisi Undang-Undang KPK jangan dilakukan, tapi DPR bersama pemerintah melakukannya. Undang-Undang Minerba juga sama, rakyat tidak mau, tapi dieksekusi juga DPR bersama pemerintah. Ingat loh, ini yang salah bukan DPR saja, pemerintah juga. Karena undang-undang itu tidak bisa diputuskan kalau tidak dibahas bersama pemerintah. Ini kan soal persekutuan ini, perselingkuhan antara eksekutif dengan legislatif, antara DPR dengan pemerintah, termasuk dalam konteks pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja yang malam-malam itu diketok palu dengan secepat mungkin. Nah, saya sih melihat ya anggota DPR ini dan pemerintah ini pemain malam. Jadi mengeksekusi kebijakannya di malam-malam. Kenapa? Agar masyarakat sedang lengah, masyarakat sedang istirahat, masyarakat tidak bisa melakukan gerakan-gerakan di malam hari gitu kan, tidak siap atau belum siap untuk melakukan protes-protes gitu kan, sehingga mereka melakukan strategi mempercepat demi untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, oleh karena itu saya melihat inilah sangat disayangkan ketika wakil rakyat, ketika pemerintah bekerja bukan untuk rakyat. Sekali lagi, sangat disayangkan ketika DPR dengan pemerintah bekerja bukan untuk rakyat. Lalu mereka bekerja untuk siapa? Ya untuk para kaum pemilik modal. DPR-nya sudah dikuasai oleh orang-orang kaya. Anggota DPR itu banyak pengusaha kok, orang-orang yang punya uang, pemilik kapital. Partai politiknya juga sama, ketua umum partai juga pemilik modal. Ya kan? Lalu istana juga sama, banyak orang-orang kapitalis ada di sana. Ya sudah sempurna ini, sempurna gitu ya, kekuatan oligarki, kekuatan kapital para pemilik modal ada di eksekutif dan legislatif, lalu mohon maaf tanda petik berkolaborasi, berselingkuh ya, bersekutu untuk membelakangi rakyat, untuk tidak merespon aspirasi rakyat, untuk untuk tidak mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Ini kan lucu. Lalu negara atau pemerintah atau DPR bekerja untuk siapa? Lah kalau Omnibus Law itu untuk menarik investasi, di mana? Ya kan letak investasinya. Lalu kalau Omnibus itu untuk memajukan ekonomi, di mana? Ya kan? Kalau undang-undang Omnibus Law yang diketok tengah malam itu, ya, itu bisa mensejahterakan kaum pekerja, ya, mensejahterakan buruh, ya kan? Buruh tidak akan protes, para pekerja tidak akan demo, ya kan? Itu kalau tidak ada asap, tidak ada api. Ini kan saya harus garis bawahi ini. Jadi jangan sampai
undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini dilokalisir ke kaum buruh loh. Ini terkena ke kita semua loh. Kaum pekerja, ingat. Yang terdampak ini kita semua kaum pekerja, bukan kaum buruh saja. Jadi salah. Kaum pekerja itu apa? Mohon maaf, dosen, guru, teman-teman media, itu ya kan. Itu juga bisa mahasiswa yang baru lulus, itu masuk kaum pekerja. Di mana ketika berlaku undang-undang ini, mohon maaf, nanti tidak ada lagi itu pesangon. Tidak ada lagi itu nanti tanda petik ya menjadi pekerja tetap gitu loh. Dia akan digantung. Jadi bisa outsourcing seumur hidup. Apakah ini yang diinginkan oleh pemerintah dan DPR? Apakah ini yang diinginkan oleh para buruh dan para pekerja? Jangan salah, misalkan saya dosen, lalu saya belum dosen tetap, saya bisa digantung oleh kampus saya loh. Saya bisa dipermainkan oleh kampus saya untuk tetap menjadi dosen tidak tetap seumur hidup. Iya, sama semua. Iya. Ini yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, ya kita masih bersatu menuntut bahwa undang-undang itu harus mendukung rakyat. Harus mensejahterakan rakyat, harus pro rakyat. Ini kan menuntut itu, Bu. Nah, kita ini kan bernegara, ini kan berdemokrasi. Tidak boleh juga memaksakan kehendak. Tidak boleh juga hanya untuk kaum pemodal, tapi untung juga buat rakyat. Jadi enak buat pengusaha, enak juga buat buruh. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah enak di pengusaha, tapi tidak enak untuk buruh dan kaum pekerja. Ini yang kita khawatirkan. Oleh karena itu wajar jika buruh dan kaum pekerja dan rakyat dan para mahasiswa menolak itu semua. Misalkan teman-teman mahasiswa nih lulus, lalu ingin bekerja di semua sektor, misalkan ada yang jadi wartawan, ada di mana semua tempat apapun tempatnya. Lalu di outsourcing, nggak jelas kapan pengangkatan sebagai karyawan tetapnya. Lalu ketika di tengah jalan pegawai tetap lalu mau THR diputus, ya kan nggak dapat THR, di PHK. Itu kan terjadi. Ini yang berbahaya. Jadi ini kok dianggap menguntungkan pekerja, ini kok dianggap menguntungkan buruh, di mana? Oleh karena itu wajar jika buruh, jika kaum pekerja, jika mahasiswa berdemonstrasi menolak ini semua. Termasuk organisasi-organisasi kemahasiswaan di seluruh Indonesia hari ini menolak undang-undang itu. Kenapa? Karena undang-undang itu sangat jelas tidak berpihak kepada rakyat. Kalau undang-undang itu berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kaum pekerja, kaum buruh, maka kita dukung begitu. Ya, jadi buat teman-teman di luar sana, mungkin ini adalah sebuah fun fact atau sebuah fakta yang sangat menarik, Pak. Bahwasannya adalah entah kenapa ketika saya sempat searching TikTok, karena kan di TikTok saya juga ngeliatin info-info juga. Ada beberapa konten kreator yang secara sadar atau tidak sadar, mereka justru malah mendukung Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini. Entah apakah mereka ini dibayar, ataukah mereka memang sah-sah saja yang sangat pro terhadap Pak Jokowi sebagai presiden tentunya. Karena kan dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law ini kan tidak lepas dari peran Bapak Presiden juga tentunya, ya kan Pak? Ya, karena Undang-Undang Omnibus Law itu yang mengusulkan, yang mengajukan itu pihak eksekutif, pihak pemerintah. Jadi dibahasnya di DPR. Jadi itu usul inisiatif pemerintah, artinya usul inisiatif presiden, ya kan? Yang lalu berkolaborasi, ya mohon maaf tanda petik berselingkuh dengan DPR mengeksekusi itu, walaupun merugikan kaum pekerja tadi. Nah, lalu misalkan ada yang mendukung, ya kan? Itu hak mereka. Tapi jangan salah, ya kan? Ya mohon maaf ya tanda petik kelompok-kelompok tertentu gitu, organisasi-organisasi tertentu itu kan kadang memiliki banyak buzzer, memiliki banyak influencer untuk memberikan pembenaran-pembenaran terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukannya. Ini kan bukan rahasia umum. Kita sudah sama-sama tahu. Nah, itu kan sudah banyak pengakuan dari para buzzer, dari kaum influencer yang mereka kecewa kan gitu kan. Nah, ini menjadi keprihatinan bersama. Jadi saya ingin mengatakan ya kita harus evaluasi diri kita semua. Dinda Okta, saya gitulah, kaum buruh, pemerintah, lalu DPR, pengusaha. Kita ini bernegara
harus saling menguntungkan satu sama lain. Bukan yang satu untung, yang satu rugi. Ya kan? Yang satu enak, yang satu miskin. Ya kan? Ini repot. Oleh karena itu harus ada keseimbangan. Bagaimana pengusaha bisa jalan usahanya dan buruh juga bisa sejahtera. Nah, kalau undang-undang ini berlaku ya dan akan diberlakukan gitu kan, ini menjadi kalau bagi saya kecelakaan sejarah yang terjadi hari ini. Mohon maaf untuk kita dan anak cucu kita ini. Ini yang harus kita kritisi. Jadi nanti generasi-generasi kita ini milenial dan anak cucu kita semakin sulit dalam konteks mencari pekerjaan begitu. Ini yang harus kita amati dalam konteks sejarah hari ini. Nah, hari ini teman-teman milenial di seluruh Indonesia gitu kan, seluruh pemirsa di seluruh Indonesia, kita harus sadar bahwa ada persoalan bangsa yang harus kita sama-sama selesaikan gitu loh. Ini yang penting begitu. Oke, Pak, ini mungkin karena kita memasuki waktu-waktu maghrib, mungkin ini ada satu atau dua pertanyaan terakhir, Pak. Ada sebuah statement menarik yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua DPR dari fraksi Golkar. Saya lupa siapa namanya. Dia mengatakan seperti ini. Pak Aziz Syamsuddin. Ya, kalau misalnya memang ya, Pak Aziz Syamsuddin. Kalau dia bilang seperti ini, kalau memang anggota DPR periode ini merugikan kalian, ya di periode berikutnya jangan dipilih lagi. Bukankah ini berarti sebuah pertanda bahwasannya adalah pada masa pemilu 2019 terjadi polarisasi di mana-mana, bahwasannya adalah penyesalan yang sangat luar biasa ketika kita memilih orang-orang yang mengatakan seperti itu, Pak. Iya, tapi faktanya kan Dan mereka yang menang lagi. Iya. Iya, faktanya mereka menang lagi. Karena apa? Karena mereka punya power, karena mereka punya uang, mereka punya massa. Jadi dia mengatakan begitu itu karena logika pragmatis. Karena dia tahu yang menang akan dia lagi. Ya kan kenapa? Dia yang punya uang. Dia yang bisa bayar suara pemilih. Dia yang bisa bayar tanda petik penyelenggara pemilu. Dia yang punya akses kepada hukum. Ya kan? Bisa dimainkan itu semua. Iya. Jadi kalau rakyat mohon maaf tanda petik dibodohi seperti itu dengan pernyataan-pernyataan seperti itu, menurut saya sungguh tidak bijak. Karena begini, pernyataan itu kan begini, menguntungkan mereka. Karena dia tahu kelemahan publik itu, kelemahan masyarakat kita itu, tanda petik mohon maaf ini ya. Ini kan ketika pemilu, anggota DPR-nya pragmatis gitu ya, lalu ketika pemilunya mereka menebar uang ya kan, menebar amplop, lalu mereka yang menang lagi kan itu. Jadi itu nanti itu Omnibus Law ini tidak akan bergaung lagi, tidak akan kelihatan lagi karena tertutup oleh mohon maaf penyebaran money politik di pemilu. Jadi kalau bahasanya kalau DPR itu ya silakan. Ya, pertanyaan terakhir Pak. Mungkin sekaligus bisa menjawab pernyataan Bapak yang sempat saya potong, mohon maaf sebelumnya. Apakah dengan kejadian di hari ini tentang pengesahan Omnibus Law ini berpengaruh terhadap pemilu dan Pilpres di tahun 2024, Pak? Saya tidak yakin. Karena begini, kita ini masyarakat kita mudah lupa. Isu hari ini itu akan tertutup oleh isu-isu yang lain. Lihat saja dulu isu IKTP yang begitu gaungnya luar biasa. Ya kan? Itu tertutup dengan isu yang lain. Lalu revisi undang-undang KPK juga kan tertutup oleh isu yang lain. Nanti hari ini kita sedang rame-rame isu undang-undang cipta kerja itu akan tertutup dengan isu yang lain. Jadi mereka itu, para elit itu, anggota DPR itu, orang-orang partai itu, mereka punya rumus. Mereka berbuat kesalahan, mereka melakukan kebijakan yang tidak pro rakyat, di ujungnya mereka menebar uang gitu ya di pemilu, lalu mereka juga yang menang. Karena mereka yang punya kuasa, mereka yang punya jaringan, mereka yang punya uang, itu. Jadi saya tidak yakin Muhammad secara politik ya dalam konteks praktis akan berdampak ke Pilpres nanti. Mereka itu sudah punya rumus. Dengan uang gitu ya, mereka bisa menang. Ini yang berbahaya. Bukankah kita sudah tahu di tahun 2019 yang lalu, mohon maaf tanda petik ya, anggota DPR Bowo Sidik tertangkap KPK karena mengamplopi 400.000 amplop uang kan untuk ditebar dalam pemilu. Itu juga akan dilakukan oleh semua caleg di 2024 nanti. Jadi kasus Omnibus Law ini hanya kasus sementara yang akan tertutup oleh kasus-kasus yang lain, sedangkan pemilu adalah nanti tebaran-tebaran uang-uang amplop itu gitu loh. Jadi ada korelasinya tapi sedikit, ada pengaruhnya sedikit.
Yang paling berpengaruh terhadap pemilu itu tanda petik mohon maaf uang. Penebaran amplop di hari H itu, dan itu saya punya risetnya. Dan saya itu perkataan saya ini saya bisa tak pertanggungjawaban. Saya punya risetnya karena saya pernah survei, karena saya pernah punya pengalaman sendiri terkait dengan hal tersebut. Begitu, Dinda. Baik, Pak Ujang Komarudin, terima kasih banyak untuk waktunya, Pak. Ini kita bikin video dari langit terang sampai langit gelap. Iya, hebat sekali nih. Suatu kehormatan ini saya bisa dari sebelum maghrib Waduh, sampai lewat maghrib ini. Terima kasih nih Dinda lewat Okta dan maghrib ini seluruh sungguh, teman-teman milenial. waduh, Nggak ini kelihatan sungguh ya wajah saya percakapan ini? yang sangat luar. Iya, tapi ilmu Bapak cerah cemerlang, Pak. Yang jelas. Ya, kita Ya, harus Pak, objektif apa ya bisa dibilang? gitu. Ya, Kita harus objektif dalam mengungkap fakta-fakta yang ada. Karena kita ini tujuannya memperbaiki bangsa, bukan untuk menghancurkannya. Kita nih mendukung rakyat. Rakyat harus menjadi prioritas dan harus menjadi tuan di negeri sendiri. Itu yang paling penting. Karena mohon maaf sekali lagi kesimpulan saya dengan ya. Omnibus Law ini salah satunya tanda petik akan memperlonggar masuknya tenaga kerja asing. Dan itu akan menjadikan buruh, para kaum pekerja akan makin sulit lagi di masa saat ini dan ke depan gitu. Ini yang kita tentang begitu, Dinda Okta. Jadi ada persoalan Ya. bangsa sama-sama Singkat kita saja, Pak. selesai. Ya, Baik. ya Mungkin saya ini kesimpulan terakhir aja, Pak. Singkat aja, Pak. Satu menit, Pak. Singkat aja dari Bapak kesimpulan terakhir. Banyak teman-teman kita yang masih buta politik, bahkan bisa dibilang antipati terhadap politik. Bagaimana sikap teman-teman milenial, terutama agar mereka sudah mulai peduli dengan politik, Pak? Mungkin singkat aja, Pak. 1 menit. harus milenial itu harus mewarnai politik Indonesia. Kalau politik Indonesia tidak diwarnai oleh kaum milenial, maka kaum-kaum penjahat yang lain yang akan mengisi. Jadi Dinda Okta dan teman-teman milenial di seluruh Indonesia harus terlibat aktif dalam politik. Harus memperjuangkan ide dan gagasannya setiap perjuangannya. Kalau tidak, nanti politik itu akan diisi oleh orang-orang yang jahat. Akan diisi kaum-kaum oligarki dan politik dinasti. Dan itu tidak akan merubah keadaan bangsa. Oleh karena itu, jangan menganggap politik itu jahat, kejam. Yang kejam itu orangnya, aktornya. Yang kejam itu ketika politik bertemu dengan bisnis. Politiknya sendiri mulia. Politik sendiri itu untuk mengambil kebijakan untuk bermanfaat bagi sebanyak-banyak orang. Oleh karena itu, saya selaku Presiden Milenial Indonesia ini menghimbau kepada teman-teman semua aktif di politik, buang di politik untuk apa? Untuk merebut kekuasaan secara konstitusional apa? Untuk merubah bangsa. Bangsa ini ada di tangan teman-teman ke depan. Jadi jangan biarkan bangsa ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak kompeten. Jadi mari kita berpolitik, bangun bangsa dengan yang terbaik, berprestasi untuk membangun bangsa, itu menjadi harapan kita semua, Dinda Okta. Siap. Terima kasih Bapak Ujang Komarudin untuk waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan. Ini sebuah kehormatan terbesar bagi saya, Pak. Luar biasa. Jadi, Sama-sama, Dinda Okta. kalau Bapak Saya ada juga waktu, mungkin cukup kita bangga. bisa bincang-bincang lagi apa Bisa ya, apa? kapan-kapan. Boleh. Tadi Bincang-bincang lagi. sorry ya waktunya. Boleh, saya selalu siap. Tadi waktunya saya mundur-mundur, maaf ya. Ada tamu, ada kegiatan lain sebagainya. Gak apa-apa, Pak. Ya harap dimaklumi Tidak ya, apa, Pak. Dinda Okta ya. Terima Saya kasih sudah loh sangat paham dengan diri Bapak. sudah bisa silaturahmi, sudah bisa berbincang-bincang. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Gitu. Terima kasih, Dinda Okta. Amin, amin, amin. Ya. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dan